Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis yang sederhana ini untuk mendekatkan lagi diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui agamanya, yaitu mempelajarinya agar kita makin tahu, makin ngerti, dan akhirnya kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap di jalan ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan satu, ketika saya memohon dan berharap ampunan kepada Allah, apakah Allah pasti akan mengampuni? Allah akan mengampuni semua yang jenengan minta. Allah akan menjawabnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawaban dekat dalam artian akan menjawab semua permintaan yang diminta. At-taibu minad dambi kama la dambalahu. Orang-orang yang bertobat dari dosa, maka dia akan berpulang kepada Allah dengan tanpa membawa dosa. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tugas panjenengan hari ini yaitu menginventaris dulu pernah berbuat dosa apa. Karena dosa besar itu hanya bisa disembuhkan, bisa dibersihkan dengan taubat. Kalau dosa kecil, jenengan dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu otomatis menghapus dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar seperti ngapunten, misal berzina, misal kemudian besar-besar niku yang ada ancaman-ancaman neraka, riba, barangkali nanti urusan kali riba, maka semua itu harus ditaubati. Dan wabil khusus yang paling besar yaitu dosa kesyirikan. Karena itu kalau nggak ditobati, maka nggak diampuni, dibawa mati, maka di sana nggak bisa terbuka pintu ampunan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang kedua, di Jepara seorang pemuda 15 tahun dan perempuan 13 tahun masih duduk di bangku SMP, pacaran dan sudah berhubungan badan. Pemeteng dereng nih. Keduanya datang ke balai desa, minta syarat untuk menikah siri biar tidak berdosa. Di pihak balai desa bilang usia perkawinan laki-laki 20 tahun dan perempuan 16 tahun. Pertanyaan, sebenarnya dalam agama Islam usia berapa boleh nikah? Nggak ada batasannya gitu. Nanti setiap daerah itu beda-beda, tergantung kematangannya. Kalau laki-laki setelah mimpi basah, kalau perempuan setelah haid. Dan kematangan seorang laki-laki dan perempuan tergantung lingkungannya. Nek lingkungannya keras kados zaman dulu waktu Nabi niku perempuan umur 9 tahun niku nggih pun gede, bongsor dan terlihat dewasa gitu. Nah, maka sakniki nek kados ten Papua niku bocah-bocah yang SD niku enten sing gede-gede brengosen ngoten SD yang klambi merah putih ngoten niku. Karena memang lingkungannya keras. Enten masalah sithik bertempur, berperang antar suku gitu kan. Kemudian cah cilik-cilik sudah nyari makan sendiri gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu mempercepat proses istilahnya? Ukuran badan itu dari tambah cepet gitu loh. Nah, mulai menek-menek weight, mulai latihan perang, pelayon segala macam niku tambah mempercepat. Nah, tapi kalau di kota kayak gini niku ya usia-usia SD, SMP niku cek ketok cilik-cilik itu. Makanya Mbah Adam niku diciptakan 60 hasta dan makin kesini makin kecil. Nah, nanti jenengan masuk surga dikembalikan lagi ukurannya kayak Mbah Adam itu 60 hasta, gede lagi mengecil. Nah, dari besar mengecil karena ada banyak pikiran, makanan, kemudian kurang gerak, akhirnya nyusut ngoten niku. Nah, maka ini sebenarnya tergantung tempat dan daerahnya, tapi pemerintah kita menetapkan. Nah, yang saya tahu nggih, nek laki-laki niku 18, nek perempuan niku 16 dalam undang-undang pernikahan. Nah, maka niki nek judule meh nikah siri ya ora usah ndadak tekan balai kota, sing penting Pak karo mboke oke. Nah, walinya niku lho. Nah, karena sudah terlanjur seperti ini nggih dinikahke bapak ibuke nikah siri. Lah mengke nek sudah cukup usianya diisbat nikah. Niku nek menurut saya yang saya tahu kayak gitu solusinya.
Tapi nek niki karepe pengen nikah resmi tapi umure kan nuwake, lah niki ngapusi. Ya, ini manipulasi ndak boleh. Nek kula lurahe ya emoh gitu kan. Itu. Dadi ibarate dhek nglakoni dosa, sing mangan nangka, mangan durene dhek, sing resik-resik rine kulite kalih tlutohe kula, emoh kula. Ngoten nggih. Niki padha karo wong lanang meh kawin meneh gitu kan. Tapi ora gelem kondo karo bojone sing pertama. Memang nikah keduanya sah, tapi bagaimana dia akan berbuat adil kalau dia nggak ngomong? Oh ngendi mas, rapat. Oh ngendi mas, pos kamling gitu. Oh ngendi mas, bal-balan gitu. Lah balen ndi gitu. Bale tak delekke. Maka dia nggak akan bisa sampai pada level adil kalau dia nggak cerita. Ya, tapi nek sahnya sah gitu. Makanya nggih sing lagi viral nih kan Habib sinten niku ta? Dia ngomong, wah 1000 kali saya nikah lagi atau dengan wanita manapun saya nikah lagi tapi cinta saya tetap sama istri. Wes, piye ceritane? Wah, istrine wis wegah mikir mergone ditinggalke engko bondone ilang kabeh mobile sak pirang-pirang. Makanya nggih itu musibah ngoten niku terus enek sing ngomong niku waliullah, wali apa gitu. Nggih, biben dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngoten nggih, kemudian dalam keadaan di atas apakah balai desa boleh mengizinkan syarat-syarat? Enggak lah. Tadi saya udah bilang nek saya lurah aku moh gitu kan. Wong dia berbuat salah kok saya suruh ngresiki kotorannya ya moh saya. Yang ketiga, pasangan tersebut berani mengambil keputusan apakah keputusan tersebut dibenarkan dalam agama. Benar, dengan catatan tadi loh, nikah siri aja. Yang nikahkan walinya si perempuan, cari saksi, mahar, dah nikah siri. Jadi memang belum bisa dipayungi oleh hukum negara, tapi bisa dipayungi pakai hukum agama, sehingga dia tidak melanjutkan perzinahannya, gitu. Nanti nek sudah cukup umurnya diisbat nikah ke pengadilan. Atau solusi kedua, ini kelurahan ini nggak berhak sebenarnya. Solusi keduanya, nek ini maksudnya kan kon memanipulasi data nih kelurahan, kon wake ten KTP, nah, itu ndak boleh. Atau solusinya dia ke pengadilan untuk minta dispensasi nikah. Boleh nikah dengan usia segitu. Itu terjadi di Ponorogo dan beberapa kabupaten di Indonesia. Jadi ada ratusan, puluhan sampai ratusan anak SMP, SMA mengajukan dispensasi nikah dengan umur yang kurang, minta diizinkan oleh pengadilan nikah karena sudah terlanjur hamil. Itu musibah akhir zaman sakniki. Makanya PR panjenengan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, niku menjaga putra-putrinya supaya jangan sampai keblusuk pada jalan-jalan yang seperti itu. Wabil khusus panjenengan yang punya anak perempuan, nek cah lanang niku ra ketara. Nah, nek wong wedok niku tandane kegawa nganti tekan pusara. Nah, cobi pripun niku. Yang ketiga, kajian lewat beberapa radio. Mungkin kula ajari cara menjaga putra jenengan. Kajian lewat beberapa radio. Nah, ustadznya bilang, Nabi bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Betul. Maka mohon dijelaskan yang dimaksud hendaknya yang diam dalam hal apa. Dan ini kita radio betul dijelaskan apa. Jadi berkata diam, berkata baik atau diam niku maksudnya ngeten, nek jenengan kedah ngendikan nggih ngendikan sing sae. Ngendikan sing sae niku pripun? Ampun nglarani piyai sanes. Pramila Nabi mengatakan al muslimu man salimal muslim min yadihi wa famihi. Wong Islam sak temen-temene wong Islam kuwi sing iso marai selamat. Islam niku asline selamat ya. Sing iso marai selamat wong liya sangka tangan karo lambene ya. Makane nek enten akun judule wis lambe turah, ora usah dadak ditonton gitu kan. Niku berarti wong turah omongan, bakalan omongane elek-elek mesti wong turah toh. Padahal di sini dikatakan nek ngomong niku yang baik aja diturahi, bahkan nek ra duwe omongan mending meneng gitu kan. Nah, ten mriki disebutkan bahwasanya yang terbaik dari seorang muslim itu jangan menyakiti orang lain baik dari lisan maupun tangan. Sehingga nanti ada seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ini ada seorang wanita ahli sholat sunnah dan ahli sedekah sunnah. Sing sunah dilampahi, berarti sing wajib nggih gitu kan. Nah, tapi mulutnya ndak berhenti dari mencaci tetangganya. Pokoknya anggar wong lewat dikomentari, wong ngopo wae dicandai. Ora enek sing luput sangka
napa unen-unen yang dia unekke pokoknya kenek kabeh, ora tangga, ora dulur, ora kanca, bahkan wong ora kenal wae dikomentari gitu kan. Wis pokoknya wong kurang gawean. Nah, kata Nabi, hiya finnar, orang kayak gitu nyemplung neraka. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya Rasul, ada juga nih seorang wanita yang dia tuh sholatnya cuma yang wajib, sedekahnya cuma yang wajib, puasanya cuma yang wajib, tapi mulutnya tidak pernah menyakiti orang lain. Dia baik sama orang lain. Maka Nabi mengatakan hiya fil jannah, dia di surga. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam niku leres soal sholat, ya oke, bener, yes gitu kan. Tapi hakikat Islam itu juga soal akhlak. Makanya enten piyai niku ten medsos niku dia nuturi lah. Tuturane nggih ketoke sae ning jane luput jane. Jadi beliau ngomong ngenten. Jadi orang niku ibu-ibu pun sepuh, rambuté wanen kabeh, mboten ngangge kudung. Ngangge gelung napa ngangge pripun. Jadi orang itu jangan cuma deket sama Tuhan dengan selalu sholat gitu kan. Bahasanya langsung sholat, mungkin GPI Islam gitu. Tapi kita menyakiti orang lain gini seolah-olah gitu loh. Nek sholat itu terus ngoten gitu. Artinya ada dua kemungkinan. Apakah nek orang sholat terus ngoten, atau malah nek orang yang tidak menyakiti orang lain terus gak sholat. Ya itu salah semua gitu. Sing bener pripun nggih jenengan kedah sholat, nggih kedah berakhlak yang baik ngoten. Amun dipisah. Aku sing penting apik karo tanggaku senajan aku ora salat niku elek niku. Ngoten. Aku salat walaupun aku elek karo tanggaku niku nggih elek gitu kan. Makanya Islam niku pengen yang ideal, sinkron, yaitu urusan atau hubungan dengan Allah niku sae, hubungan kalih manusia niku nggih sae. Pramila panjenengan yang sampun asring ngaos ngeten niki, niku salah satu contoh akhlaknya napa? Lah nek ngutang ya bayar gitu kan. Ampun nek wah ngutang apik banget pas kan wayah nyaur lali gitu kan, tiba-tiba amnesia gitu kan. Ditagih manesu. Lah salahmu kowe ngutang nyaku wek. Nah, ten medsos niku enten ngoten niku ngono. Lah kowe wae ngerti ngopo aku dadak mbok utangi, wong kowe ngerti aku ora ndek duit malah mbok kei duit. Wong duit ki enak, ngono ki lho. Tobi. Nah, ndak boleh nggih seorang muslim seperti itu. Nggih, banyak kalau kita mau bahas akhlak nggih, kula bahas ten masjid niku napa? At-taqwa dinten Senin. Nah, ngangge kita Bulughul Maram. Sakmangke nek pun telas niku Bulughul Maram kula gentos ten nek boten klentu mungkin rencanane ten kitab namanya Adabul Mufrad. Isine tentang akhlak. Oh, nek akidah geser ten At-Taubah. Nek tafsir geser ten Baitur Rahman. Pun kantun milih piyambak. Nah, ajeng ngetutke kula nggo sebulan ping 120. Nah, mang pilih piyambak. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih dados nek mboten saged ngendikan ingkang sae nggih mboten usah ngomong luwih sae. Wah, aku tetep gedem mimil Mas, wong tenan lambeku turah kok lho deloken dawa misal. Lah niku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Donya kuwi kabeh isine barang laknat. Barang yang kalau dituruti itu marai ndak bagus. Nek dikejar-kejar niku marai ruwet urip. Maka yang terbaik kata Nabi SAW, dunia itu hanya dzikrullah dan yang semisal dengan itu. Sehingga ketika jenengan bener-bener ndak bisa meneng, ndak bisa anteng mulutnya niku, kon meneng moh ra iso, maka yang terbaik niku dzikir wirid. Sampai Nabi SAW mengatakan kalimatani khofifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Enek lurong kalimat enteng diucapke, ora suwe, gampang mayar rambayar niku kula tambahi ngoten niku. Nah, ten akhirat niku timbangane abot. Paribasane ngamal salat jenengan kurang nek jenengan asring ngendikan niku ngucap niku, wirid niku iso-iso timbangan kebaikan jenengan jomplang. Niku napa Bu kalimate? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Pramila jenengan nggih sambil masak sambil nopo ora usah karo nonton YouTube, gosip ora usah gitu. Ora perlu ngerti kabare Amarzoni pripun, ora perlu. Kabare sinten melih sing lagi mati niku Geri Ishak. Lho kok sampean malah ngerti Mas? Kandhani bojo kula. Wis wong wedok iki sine ngono kuwi. Wong lanang ora ngerti Mas dikandhani nggih.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, mang wirid kalih goreng tempe wirid, kalih sadean wirid, nggih. Tanggane ngutang ya diwiriti wis pokoke diwiriti. Istighfari. Istighfar terus soyo aku anggar ngutang ra tau nyaur. Yang keempat, Ustadz juga bilang, nah, nanti suatu saat, nah, ini kok terus nih kok satu saatnya apa mboten mireng gitu. Suatu saat, napa niki? Suatu saat orang Islam yang diajak menuju kebaikan dengan tegas menolak. Ustadz juga bilang nanti suatu saat orang Islam yang diajak menuju kebaikan dengan tegas menolak, seperti meninggalkan maksiat atau diajak menghadiri pengajian, maka Allah akan menurunkan 3 bala. Nah niki kula mboten hafal nggih. Sing jelas bahwasanya orang itu kalau diajak baik itu harusnya ngikut. Kok mboten kersa, nah berarti harusnya dia introspeksi hatinya itu ada apa. Wong jelas niku enten surga enten neraka. Nek enten tauhid kali sirik, sing marai nyemplung surga niku tauhid, sing marai nyemplung neraka niku sirik. Nek enten banyu putih kali anggur putih, sing marai nyemplung surga niku banyu putih, sing marai nyemplung neraka niku anggur putih. Nek enten bojone dhewe karo bojone tanggane, sing jelas marai nyemplung surga niku bojone dhewe, sing marai nyemplung neraka niku bojone tanggane. Nggih. Nah, artinya kalau sesuatu itu sudah cetha enten surga enten neraka, tur mesti sok ben niku menungso niku nggih mung pilihane nek mboten surga mboten neraka, mboten enten ten angkringan angga wangsa mboten enten, pun tutup kabeh niku mengke. Nah, maka ketika diajak yang baik, ketika fitrahnya masih baik, hatinya masih baik, maka dia akan condong pada yang baik. Ngoten. Kok milih sing jelek nggih jelek. Nah niki balake napa kula mboten hafal, ngoten mawon nggih. Yang keempat, tanggal 24 November kemarin saya niat puasa sunnah Senin Kemis nggih. Lah Senin apa Kemis iki? Pagi saya goreng tempe ya, buat suami dan anak. Saya napa niki? Dilat. Oh. Menjilat, jilat tulisannya jilat. Saya menjilat bumbu, terasa asin tapi tidak saya telan. Oh, dilepeh melih ngoten. Karena ragu-ragu saya batalkan puasa. Nah, Selasa 25 November 27 29 saya puasa Daud cuma 1 minggu. Pertanyaannya, bolehkah puasa Daud cuma 1 minggu? Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, bagaimana puasa saya yang tidak menurut tuntunan Allah tidak diawali dari hari Senin? Ya tidak apa-apa. Kan puasa Daud niku bisa dimulai dari kapanpun, nggak harus Senin gitu kan. Yang penting nanti dioglang. Ning saran saya nek jenengan pun Daud boten usah Senin Kemis, hitungane bingung jenengan. Mulai Senin, Selasa kudune kan boten poso. Rebo poso, gitu. Kemis kudune kan boten poso. Nek jenengan Senin Kemis ya Kemis boten poso. Nah, makane Lah nggih pramila, artinya ngeten lho nek jenengan sudah nawa itu pengen poso Daud, Nabi niku mengatakan salat yang terbaik setelah faridah niku salatnya Nabi Daud, puasa yang terbaik setelah Ramadan niku puasanya Nabi Daud. Maka ketika panjenengan yang dimiliki sudah ada yang puasa Daud niku serasa gagas poso sunnah lainnya. Kecuali puasa-puasa sunnah yang terkait hari khusus kayak Arafah. Kemudian apa meneh nggih sing khusus-khusus niku lho. Tapi nek ayamul bid Senin Kemis niku mang tabrak mawon ngangge Daud malah niku mboten napa-napa. Niku sudah puasa yang terbaik. Tapi nek puasa-puasa yang ada napa istilahnya? Ada benefit diampuni 1 tahun sebelumnya setelahnya, Asyura, Tasu'a, Arafah tadi, Muharram gitu-gitu. Nah niku jenengan bisa berpuasa di hari-hari khusus itu. Tapi nek sisone jenengan Daud mawon, mboten usah ayamul bid, mboten usah napa niku Senin Kemis gitu kan. Tapi aku ya tetep pengen alapun monggo nek jenengan kersa mumet lah gitu. Mau kan Senin ya tau poso. Terus Selasa ora, Rebo poso, Kemis poso ora yo. Poso wong Senin Kemis. Lah Jumate. Lah nek melu Daud yo kudune poso, nek melu Senin Kemis kudune ora lho, bingung to. Ngoten nggih. Pokoke ampun bingung-bingung lah. Wis sepuh kok kan mikir malah mumet. Wis gawe santai mawon gesang niku nggih. Kemudian pundi wau. Yang ketiga, bolehkah saya puasa 1 minggu ini Senin Kemis, minggu wis Daud mawon iki wong bingung niku nggih. 1 minggu ini Senin Kemis, 1 minggunya puasa Daud mawon pun. Ngoten. Oh ngoten nggih, nek mboten kiyat jenengan Senin Kemis mawon mboten usah Daud. Ngoten mawon nggih.
Yasiru wala tu'asiru, hidup itu dimudahkan, jangan dipersulit. Pun ngoten mawon nggih. Ora iso menek wit klopo tuku wae. Timbang menek mengke jatuh, dadak ten ortopedi ya to. Pun ngoten mawon. Terima kasih nggih sami-sami. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah, sakjane saya mau melanjutkan cerita Nabi Ismail, tapi tadi ada pertanyaan menarik nggih tentang biasanya parenting, tapi nek ngenteni ten At-Taubah kesuwen, enggak apa-apa. Saya sampaikan tentang iki mawon. Ini penting menurut saya. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengabarkan tentang apa toh? Tentang rin, kula golek rin. Tentang bagaimana kemudian Allah menyebutkan bahwasanya ada sebagian umat yang disebut sebagai waliullah. Walinya Allah. Dan Nabi SAW menjelaskan dengan sangat detail. Siapa itu waliullah? Nanti kaitannya sama putra jenengan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 6502. Apal nomornya pun kalau tulis soalnya aslinya ya ora apal. Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis apa? Hadis qudsi. Hadis firman Allah niku Al-Qur'an niku dafik. Kemudian yang kedua hadis qudsi. Nah, hadis qudsi niku enten yang palsu. Maka hadis qudsinya hadis qudsi yang sahih niki tadi dari riwayat Imam Bukhari. Insyaallah niki hadis yang sahih. Nah, maka di sini berarti firman Allah juga. Allah mengatakan apa? Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sapa wonge sing memusuhi, menyakiti waliku, maka sakjane dhek ngejak perang karo aku. Ini nanti kaitannya juga sama yang ditanyakan tadi, bagaimana kemudian ada orang dikasih tahu ning ngeyel. Berarti kan sing ngasih tahu ini orang baik, sing ngeyel ini orang enggak baik kan gitu. Nah, saya lanjutkan dulu. Di sini ada satu frase, yaitu ada satu kalimat, siapa yang kemudian memusuhi waliku, maka dia ngejak perang aku. Ini Allah yang bilang loh ya, bukan saya. Kemudian yang kedua, wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada sebab seorang hamba itu ketika dia pengen tak cintai, dan cara yang paling tepat untuk mendekat yaitu dengan cara menjalankan yang wajib. Artinya nek jenengan pengen mendekat kepada Allah, langkah pertamanya yang wajib dulu. Ini juga menjadi indikasi bahwasanya waliullah itu menjalankan yang wajib. Nanti nek wong ngaku-ngaku waliullah nih gak sholat. Nah, ini bukan waliullah, wali setan. Kenapa? Lah karena Nabi itu orang yang paling mulia, paling cinta kepada Allah. Allah mencintai beliau sholat sampai meninggal. Nah, ini kok sholatnya ora gitu, terus ngaku-ngaku waliullah niku ngapusi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, di sini dikatakan lagi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Terus si hambaku sing sudah wajib tadi dia jalankan, maka dia akan tambah dekat sama saya kalau kemudian dia mau mengerjakan yang sunnah. Kalau itu dilakukan hatta uhibbahu, tenan-tenan tak tresnoni. Nah, kemudian yang keempat, faida ahbab tuhu, kalau akhirnya aku mencintai waliku itu tadi, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa basaruhul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtisu biha wa rijlahul ladzi yamsi biha. Maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, dan tangan yang dia gunakan untuk memberi, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Niki dipotong sama orang sufi, mereka memahami adanya peristiwa manunggaling kawula Gusti itu tidak bisa. Makanya nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, orang-orang yang tadi mendekat dengan yang wajib, lalu mendekat dengan yang sunnah. Yang wajib ini Allah sudah senang, kok sampai dia mendekat dengan yang sunnah Allah akan cinta. Begitu Allah akan cinta, maka dia akan berjalan, melihat, kemudian mendengar, dan melangkah, memberi semua atas taufiknya Allah. Itu yang benar, bukan manunggaling kawula Gusti. Nah, niku ringkasannya dulu. Kemudian walain sa'al tani la u'tiyannahu, nek nganti dhek njaluk kuwi genah takei. Walain ista'adani la u'idannahu, nek nganti njaluk tulung genah tak tulungi.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas hadis itu, kita harus memperjelas waliullah niku sinten. Nah, nanti ini konteksnya keputusan jenengan. Jadi kalau melihat tadi itu, yang namanya waliullah niku napa toh? Melangkah niku dibimbing Allah, terus ngambil juga dibimbing Allah, melihat, mendengar dibimbing Allah. Nah, ketika jenengan bisa mendesain putra-putra jenengan menjadi waliullah. Nah, mungkin saya jelaskan waliullah niku napa. Maka jenengan mengkenek pun dipendem ten lemah alias meninggal. Jenengan niku ten kuburan ayem, ora kepikiran anak engko salat apa ora. Soale napa? Wis genah nglakoni salat. Nah, niki dicethake dulu waliullah niku napa. Disebutkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu punya definisi tentang waliullah niku pada Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya yang namanya wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut, tidak pernah punya rasa sedih. Takut dan sedih itu rasa yang muncul dari wong normal. Berarti wali Allah ini tidak pernah edan. Niki sudah ayat. Artinya ada orang yang menyatakan si fulan wali Allah pasti delok lah kok ora klamben. Lah dhek saking tresnane karo Gusti Allah sampai akal warasnya hilang. Sampai dia gak sholat menurut pandangan orang, sebenarnya dia sholat di dalam dirinya yang tahu hanya Allah. Wah, ngel banget ini. Makanya ini tidak bisa disebut waliullah nggih. Dan jenengan tidak perlu kemudian tapi irunge mancung Arab ngene. Oh ndak. Oh tapi jenggote dawa ora urusan gitu kan. Bagaimana amaliyah dia itu yang kita lihat, bukan kemudian aneh-aneh apalagi ra klamben, enek sing ra katokan, enek sing nyata-nyata edian gitu kan. Dan itu praktek itu terjadi juga di India. Ada orang edan melaku, Bu, niku ditututi kalih wong-wong niku wis dijaluki berkat barokah niku, terus ditukokke es tong-tong napa-napa niku lho, diuyap-uyap itu ra sithik diguak pluk tiba, terus disurut terus diuyup kalih sing ngetutke niku. Dan itu di dalam Nasrani ada, dalam Kristen Ortodok niku ada ritual di salah satu negara, saya lupa, ada videonya saya pernah lihat. Niku ada pendetanya, pastornya yang dianggap solih nek cara wong Islam. Itu kemudian dianggap dia sudah naik ke level santo, orang sucinya. Nah niku mbuh piye critane, si pendeta yang hidup niku iso duwe sikile niku lho. Sikile, dadi nek sikil niku dawa ngeten niki sikil telapake niku lho. Nah niku gandeng sudah berusia ratusan tahun menyusut, kisut. Daging nek garing niku kisut ngoten niku to. Lah niku enten kolah gedhi, ya mungkin setengah niki yakni, enten banyune, niku sikile niku dicekel terus digrujuk. Dah banyune ketesen kolah gede niku jamaah niku pun umate lah. Umate niku pun nggawa ciduk, nggawa ember, nggawa galon rebutan banyune. Niku ning Islam enten mboten ngoten niku? Enten mboten? Mboten enten. Jenengan nggawa banyu, enek sing didoni barang. Enten sing ngumbah sikile banyune nggo rebutan nggih enten. Enten sing kemudian pengaosan ustate ngombene mung sithik niki kadang disuguh telu ora tak coblos juga gelas debi anget diseruput sithik bareng ngoroyokan. Enten. Dan di India tambah enten meleh ngoten niku. Makanya Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ndak mungkin agama kita itu kok mirip-mirip dengan agama lain, itu ndak mungkin. Itu praktek yang salah gitu kan. Nah, makanya di sini dikatakan yang namanya waliullah itu ndak pernah punya rasa takut, ndak pernah sedih. Takut oleh sedih niku wong normal. Oh, aku sedih lah ngedik ngopo gak dedet. Nah, normal kan? Tapi nek wong edan ra dedet napa gagas? Ora gagas. Makanya waliullah itu ndak mungkin gila. Kemudian sifat yang kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu orang beriman dan bertakwa. Asasnya iman niku napa? Tidak berbuat kesyirikan. Lawan iman niku kan musyrik. Maka orang yang disebut waliullah ndak akan berbuat kesyirikan. Kok ngaku waliullah malah ngajak jaluk-jaluk ning kuburan? Ini bukan waliullah. Hakul yakin sanes. Kemudian yang kedua, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Asas takwa niku nderek aturannya Nabi. Kula kei contoh. Nabi niku ngajari kuburan niku mboten usah dikijing, mboten usah didhuwurke, mboten usah kei omah-omahan, mboten usah kei lampu, mboten usah dipajangi foto, mboten usah dironce-ronce napa niku kembang-kembang aneh-aneh nika. Lah kok niki malah gawe ngoten niku, terus umat ken mara, karpete apik, ambune wangi, disumeti dupa, ben do mara, njaluk iki njaluk kuwi, Habib fulan bin fulan, Zailana bin Fulus, kertas merah yang halus-halus gitu kan. Nah,
Niki jelas bertentangan dengan sunnah Nabi. Sampai Nabi itu pernah berkata kepada sahabatnya, kowe gelem ora tak utus nganggo misi yang sama dengan saya waktu diutus oleh Nabi Muhammad. Nggih kersa, kata sahabat beliau, saya lupa namanya. Beliau kemudian mengatakan, ya Ali. Nah, pada waktu itu Nabi mengatakan, ya Ali, jangan kamu tinggalkan suatu berhala kecuali kamu sudah rubuhkan. Artinya di negeri, di tempat yang kamu itu memegang kekuasaan di situ. Dan kemudian jangan kamu tinggalkan kuburan di situ kecuali kamu ratakan. Itu misinya. Saat ini nek bae para habaib niku aja dapat misi dari bae melih gitu kan. Untuk meratakan makom, kok iki malah kon gedhe-gedheke, kon nyobyo-nyobyo, kon moro-moro. Itu kan jelas bertentangan dengan leluhurnya. Makanya nek ditelusur niku DNA-ne niku ora ketemu gitu kan. DNA-nya beda sama DNA-nya Nabi gitu. Jelas itu bukan keturunan Nabi. Makanya bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala niku lagi ngomong ke Habib. Nomole sing ngaku-ngaku kados Mama Gufron ngoten niku. Dadi dhek niku sampai napa? Biasane niku nggih mung ngombe banyu terus banyune dikeke niku ngene entuk berkah ngono. Niki mboten. Niku sing dikeki berkah niku wong lanang dipuarani terus bar niku dicucup lambene kalih lambene. Bar niku lambene dilap enten ilere terus diusap-usap keten raine. Ya Allah, iki menungso apa iki? Enten ngoten niku. Dan bahkan orang yang seperti ini dianggap waliullah lalu kemudian dibawa ke suatu pesantren, lalu santri-santrine disuruh minta ijazah pada dirinya terus kon ngambung sikile ngoten niku. Enggak boleh. Nabi pun mengatakan napa? Kalau misal boleh manusia itu sujud untuk manusia, maka yang tak suruh itu seorang istri sujud pada suaminya. Kalau misal boleh. Tapi Nabi enggak pernah nyuruh. Kenapa? Lah enggak boleh. Lah ini bojone ya dudu gitu kan. Bapaknya ya dudu, bapaknya ya ora etuk gitu kan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah itu jelas bukan waliullah. Nah, kemudian yang kedua, waliullah itu bukan orang yang ngaku-ngaku punya karomah, tapi orang yang taat. Makanya Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi, Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ibnu Katsir mengatakan kullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Maka siapapun yang bertakwa, derek aturan agama, tidak bertentangan dengan agama, diajak yang baik, manut, nurut, sami'na wa ata'na, maka itulah orang-orang yang masuk kategori waliullah. Sehingga waliullah niku bukan keturunan tertentu. Jenengan sebagai wong Jawa dadi waliullah bisa. Lah apa iya Mas, lah nek jenengan mboten ngandel yang namanya Luqman Al-Hakim niku sinten ulama sinten yang tidak mengatakan beliau waliullah. Beliau waliullah. Dia orang Afrika, cuman tukang jahit, dalam hadis atau dalam kitab tafsir yang lain tuh cuman tukang kayu. Jadi orang yang enggak dianggap pada zamannya. Tapi karena dia punya pengajaran yang luar biasa tentang parenting yang sangat baik, yaitu melandaskan pendidikan pada anak itu diawali dengan akidah yang baik, maka Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Dan kalau sudah diabadikan di dalam Quran, di dalam ayat, itu ada dua kemungkinan. Niki wong apik-apike kebangetan atau wong elek-eleke kebangetan. Tapi nek wong elek-eleke kebangetan ora mungkin dadi nama surat. Nah niku Mang Titeni. Ndak ada nama surat Fir'aun itu ndak ada. Tapi Fir'aun disebut di dalam ayat ya sebagai orang jelek. Makanya jangan nek mau ngasih nama putra atau putu hati-hati aja mau langsung nyomot di dalam Quran. Putune namanya sinten Bu? Haman. Waduh Haman. Haman niku panglimane Fir'aun padha eleke gitu kan. Ya ketoke kan jenenge keren itu kan, Haman itu kan. Nah, tapi elek niku. Nah, tapi nek pun sudah nama surat, itu insya Allah orang-orang baik. Hud, orang baik. Solih, baik. Maryam, baik. Gitu. Lalu kemudian Ali Imron. Nah, baik, mau jenengke putra jenengan itu Imron boleh. Atau kemudian Luqman itu tadi. Baik, ini orang-orang baik. Nah, sini Lahab. Jelek lah Abu Lahab. Kenapa? Surat Al-Lahab. Namanya kan Abu Lahab. Nah, Lahab niku berarti kan kata benda. Nek kata benda enggak apa-apa kata benda. Cuman kan ibaratnya ngeten. Batnun weteng. Abdul Butun, nah hambane weteng. Nah, terus napa anake dijenenge weteng gitu kan. Nah, Lahab niku artinya kan kayu bakar. Nah, maksud dijenenge kayu bakar gitu kan. Pripun Bu? Masuk napa mboten maksud kula?
tidak dijadikan nama surat. Loh, lah iya. Karena lahab itu kata benda. Kata benda. Jadi baru jadi nama orang kalau ada tambahan abunya. Nah, niki nek terus yus anakku tak jenenge Lahab kan jelek itu. Nah, namamu siapa Lahab? Kayu ya. Nah, kan jelek itu kan. Nah, dan makanya ketika itu nama surat pun kita ya milih-milih. Namanya putranya sinten? Bakoroh gitu kan. Nah, kan harus nama orang. Nah, Lahab kalau mau jadi nama orang kan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab jelek. Nah, tapi kemudian ada nama-nama binatang. Apa terus? Oh, ini kan nama surat tetap jiko ya, jelek juga. Gak bagus juga. Masuk namanya animal, semut. Nah, juga gak bagus. Artinya tetap yang orang atau nabi atau kalau perempuan tadi Maryam gitu. Nggih, pengaten. Kemudian bukan orang yang punya ilmu kebatinan. Nah, mboten terus nek saged ngeten, saged ngoten, aku ngerti isi hatimu. Wah, niku waliullah mboten nggih. Niku jelas wali setan. Kemudian tidak harus punya karomah. Yang namanya Luqman Al-Hakim enggak ada ceritanya Luqman Al-Hakim niku bisa ngilang bisa nopo. Dan lagi contoh waliullah lagi Uwais Al-Qarni. Itu ulama sepakat itu waliullah. Lah kok iso Mas? Ngeten. Uwais Al-Qarni itu beriman ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Sebenarnya levelnya atau ratingnya itu rating sahabat. Tapi karena beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, maka para ulama tidak pernah memasukkan beliau sebagai kategori sahabat. Beliau tabi'in. Nah, sahabat sama tabi'in disepakati oleh ulama mulia sahabat daripada tabi'in. Sampai Nabi mengatakan lata subuh ashabi, jangan kamu hina sahabatku. Ini menunjukkan bahwasanya ada kategorisasi sahabat, orang yang mulia. Nanti Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Masa yang terbaik itu masa ketika aku hidup, berarti ada masa sahabat, berarti sahabat itu orang terbaik. Nah, tapi ketika Nabi hidup, Nabi itu mengatakan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu dari khulafaur rasyidin yang dijamin masuk surga, 4 orang ditambah 6 nanti 10 orang yang dijamin masuk surga. Dari 10 ini yang paling utama 4, dari 4 ini ada 2, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah mengatakan, "Hei Umar, hei Ali, mengko nek aku wis gak ono, akan datang kafilah dari Yaman. Nek kafilah iku teko, golek ono wong sing jenenge Uwais. Anake si fulan, terus duwe ibu ngene disebutkan dalam hadisnya yang panjang itu. Ini. Terus bar kuwi dhek ngingu wedhus, terus bar kuwi dhek pernah lara kusta, terus donga minta sembuh tapi dia nggak mau takabur, dia pengen tetap mengingat nikmat Allah pernah sakit dan sembuh, dia pengen ada sisa dari penyakit kustanya yang belang niku ten geger di punggungnya segede koin. Nah, golek ana wong kuwi, nek nganti ketemu njaluk ngapura nang Gusti Allah lewat dhek. Nek dipikir-pikir lho niki sing wong derajate tinggi niku kan sahabat. Dan di antara sahabat niku yang paling utama yang 4. Di antara 4 niku enten kalih niki piyai kalih ken njaluk donga ten tabiin ngisore. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu jelas bukti kalau yang namanya Uwais Al-Qarni niku waliullah. Dan benar begitu datang kafilah ditanya, "Ada yang namanya Uwais?" Enggak ada. Ada yang namanya Uwais sampai ketemu yang namanya Uwais, ya. Di situ kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Kamu benar Uwais? Anaknya si ini punya ibu begini?" Dijelaskan sampai akhirnya Uwais Al-Qarni bertanya, "Jenengan kok ngertos sedanten niku keng pundi? Wong saya itu ndak pernah apa istilahnya terkenal." Makanya nanti ada kalimat orang yang terkenal di langit tapi gak terkenal di bumi niku Uwais Al-Qarni. Nah, kata Umar bin Khattab sing ngandani, sing jelaske Nabi Muhammad Mas. Nah, wis gandeng saiki kowe wonge Nabi mesen aku kok njaluk ngapura ning Gusti Allah lewat kowe. Nah, saiki dongakno aku. Dadi digoleki mung ajeng krungu dongane Allahumma gfir Umar, Allahumma gfir Ali. Ngoten tok. Padahal jane nggih bisa minta doa ke saudara-saudara atau pamannya Nabi yang masih hidup toh. Tapi yang diminta kepada Uwais. Nah, Uwais ini karena orang pinter, termasuk waliullah tadi. Uwais juga enggak kemudian melewatkan kesempatan ketemu orang paling mulia. Oh, gandeng jenengan nyuwun niku pun kula dongake. Allahumma gfir Umar, Allahumma gfir. Sakniki kula nggih nyuwun ngapura lewat jenengan. Ya, Allahumma gfir Uwais. Pun rampung pisah. Mboten enten njaluk jabatan, mboten napa mboten enten. Makanya ibu-ibu dirahmati oleh Allah, waliullah ora kudu sekti, ora kudu iso ngilang. Nah, dan kemudian nggih disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, fattabi'uni yuhibbukumullah. Waliullah niku mesti mengikuti ajaran Nabi.
tidak mungkin bertentangan. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan laisal waliyu man thara fil hawa. Yang namanya waliullah itu bukan orang sing iso mabur ning hawa. Walakinnal waliyu man tabi'a asarin Nabi SAW. Tapi yang disebut waliullah niku orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan waliullah niku mboten wong sing ra duwe dosa, tetep duwe dosa. Ning nek kelingan dosa ndang didandani, ndang tobat, cepat sadar, tobat dan tidak mau mengulang-ulang. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadisnya tadi. Apa kata Nabi SAW? Orang-orang yang disebut waliullah, yaitu tadi orang beriman, bertakwa, mengikuti sunnah, menjauhi maksiat, hatinya bersih. Kalau dia berbuat dosa, dia selalu bertobat. Maka siapa yang memusuhi orang seperti itu, maka hakikatnya dia telah ngejak perang Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk menjadinya tadi disebutkan, yaitu yang pertama, mendekat dengan yang wajib. Artinya ngeten nek jenengan gadah putra, jenengan ningali TV, seorang ibu-ibu ke pasar dibegal gitu kan, seorang nenek-nenek ke musola dibegal. Di sini dibegal dompetnya, di sini dibegal liyane gitu kan. Nah, maka ketika kita menginginkan penjagaan Allah, maka di situ kita diminta untuk menjalankan yang wajib. Makanya ketika jenengan rajin sholat sunnah, niki pada kalimat berikutnya, bahwasanya seorang hamba yang wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kok setelah yang wajib dia menjalankan yang sunnah maka aku akan mencintainya. Maka ketika jenengan mau menjalankan yang sunnah, jangan sampai jenengan meninggalkan yang wajib. Jenengan tahajud gitu ke jam kalih nanti jam sekawan atau jam 3 nanti jam sekawan, ning meh subuh malah tilem atau sare tangi-tangi duha niku klentu. Maka urutannya tetap harus yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Ngoten. Kula contoni meleh, pengaosan wajib, tapi kemudian ada suami jenengan itu lebih wajib untuk diurus. Sehingga jangan sampai garwa ditinggalkan hanya untuk pengajian. Pokoknya sergap ngaji nih aku malah rambu urusi ya. Ngoten niku itu klentu. Makanya bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nggih, disebutkan kalau sampai aku sudah mencintai, maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Nah, di sini para ulama menjelaskan itu namanya taufik. Taufik yaitu sebuah keadaan di mana Allah memberikan bimbingan, bantuan, kekuatan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu taufik. Kula kei contoh. Niki nggih ngetes garwan jenengan waliullah napa mboten. Niku nek misal di jenengan nyetel kupurutal ning sebelah. Wah ketok gelisah ngoten. Wah. Terus jenengan gantos, wah dangdutan gitu. Wah ketok ayem goyang-goyang ngono. Nah, niki berarti belum mendapatkan taufik masalah pendengaran. Misal meleh jenengan sodori Quran itu. Wah, singkirke. Jenengan sodori berita gosip ditonton nganti getu. Niki nggih jenengan juga jane mboten garwane jenengan juga itu. Nah, oh berarti yo durung waliullah juga gitu. Artinya niki buat ngetes gitu loh. Ngetes. Kok ada seorang suami yang lebih seneng ngelirik istri tetangganya daripada istrinya sendiri. Nah, berarti ini belum mendapat taufik untuk berjalan di atas yang benar. Makanya di pertanyaan jenengan tadi, kok enek wong dikandani ongel, ya itu berarti nggak dapat taufik. Makanya taufik ini perlu didapatkan dengan cara apa? Menjalankan yang wajib lalu diiringi yang sunnah. Nah, dalam konteks putra jenengan, biar dia selalu terbimbing melihat yang baik, mendengar yang baik, melakukan yang baik, melangkah ke tempat yang baik, maka jenengan ajari untuk menjalankan yang wajib diiringi dengan yang sunnah. Lewe salat rung, empun Bu, kok dadak salat subuh jenengan tangletke. Alhamdulillah kula nggih rutin tahajud. Wah nek ngoten niku jenengan mirengke putra jenengan. Wis ayem. Ning atine mak nyes kaya digrujuk banyu es. Wis. Tapi nek ya urung to, Bu. Lah iki jam pira? Jam 8. Alah niku nek dadi mboke niku kula sedih lho. Iki jamene rong salat gitu kan. Nggih. Kyai Setri nggih ngoten, ibu anu apa putri jenengan niku wis gedhe niku kan ngrasa dadak kudungan ngono. Wah. Aku ya kudungan, aku ngerti kowe nek kau sekolah iki kudu mbok copot tekan ngarep omah ngono lagi mbok nggo. Niku berarti belum masuk wilayah waliullah. Kalau dia sudah waliullah, maka dia akan ngerti nek yang nyuruh itu Allah.
maka dia akan menikmati walaupun ning kantor ning dalan sumuk, walaupun hawane panas, dia akan tetap enjoy. Nggih. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek putra putri jenengan sampai di level itu, akhirnya dia punya penyuwunan, permintaan pasti terkabul. Dia ada masalah, dia pasti akan dikeluarkan solusi untuk dirinya. Maka saat menikah tugas jenengan memastikan mereka menjadi bagian dari wali-wali Allah, yaitu mereka yang menjalankan syariat dengan baik dan benar. Dimulai dari yang wajib-wajib, jangan sampai walik-walik. Mengke entah lanang niku karo wong tuane kancane, wah basane walus banget. Tapi karo wong tuane dhewe, walah misuh-misuh ra karo-karuan. Nah, sampai ngelokke sing aneh-aneh, sampai wong tuane dianiaya. Nah, hal-hal seperti ini berarti dia belum paham mana yang wajib, mana yang tidak wajib atau sunnah. Nggih, mekaten yang bisa saya sampaikan. Dia mau nanya enggak? Bedan? Nama Bu? Kalau kita meminjamkan uang, Nggih. tapi di Rusmas itu banyak. Di? Misalnya saya pinjamkan uang hari ini 10 juta, harga emas berapa? Nah itu nanti kembaliannya seharga emas. Nggih. Nah, pertanyaan bagus. Minjemnya duit, balik kene Mas, ansal napa mboten? Jawaban pertama, ndak boleh, kecuali. Nah, kecuali minjemnya sudah lama, nanti beberapa fatwa itu menyebutkan terkena inflasi minimal 70%. Jadi kalau di kita, di Indonesia niki rata-rata inflasi setahun niku 5%. Anggaplah 5%, berarti nek 70%, berarti niku membutuhkan waktu sekitar 35 tahun. Artinya ketika misal ada orang minjem duit dengan sekarang 10 juta, balik kene 35 tahun yang akan datang, maka nek dinilai 10 juta yang akan datang kan kecil sekali. Nah, maka yang seperti itu bisa dikonversi ke emas. Kalau kayak contoh, bapak kula nate kali sedereke niku mecahke sertifikat. Jadi pun disanjung wis pecahno Mas. Engko biayane tanggung bareng-bareng. Nah, singkat cerita dipecahke kali bapak kula. Nah, sing ngomong nanggung bareng-bareng kuwi lali nganti sak yamene. Nah, terus coba dielekke terus biasanya ketoke ya mung 500 to Mas. Mung 500 tahun 80-an atau 90 awal niku. Ya wis ra masuk. Makane niku nek dikruske emas niku ketemune niku 500 niku kula nate ngitung-ngitung niku sekitar hampir 40-an juta gitu kan. Nah, maka dalam konteks yang jenengan tanyakan itu menjadi boleh ketika nilai inflasinya itu sudah 70% menurut beberapa fatwa. Sehingga nek minjeme baru kemarin balik kene gandeng masih munggah balik kene minggu ngarep nganggo emas ndak boleh ngoten nggih. Makanya biar aman, ibu-ibu jenengan nek kerja arisan niku kula saranke, ampun ngangge duit, ngangge mas-masan. Nah, do teko nggo emas batangan 2 kilo ngoten niku to. Wah, pun aman niku. Genah bongkaran niku sing keri dhewe karo dhisik dhewe ora bakalan ngerasa dirugikan. Tapi nek setorane duit terus engko pecahane bukaane nganggo emas, walah mumet niku mengke sing bayar keri dhewe. Genah riba niku. Nggih, setoran sing pertama 1,5 entuk 1 gram, sing terakhir setorannya 2,5 lagi entuk 1 gram. Wah, genah mumet niku. Riba niku ngoten niku nggih. Nggih, Bu-ibu, kita tutup dengan doa. Nah, doa niki spesial niki dari Syekh Yasir Ad-Dusari, Imam Masjidil Haram. Nggih, jenengan tinggal mengaminkan. Rodok dawa nggih, ampun bersula pokoke. Garek ngaminke kok bersula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah kami petunjuk di antara orang-orang yang Kau beri petunjuk, wa afina fiman afait, dan berikanlah kami kesehatan di antara orang-orang yang Kau beri kesehatan, wa tawallana fiman tawallait, dan uruslah kami di antara orang-orang yang Engkau urus, wa barik lana fima atait, dan berkailah kami dalam apa yang Engkau berikan kepada kami, wa qina bi rahmatika wasrif anna syarra ma qadait, dan jagalah kami dengan rahmat-Mu serta palingkanlah dari kami semua kejahatan dari apa yang telah Engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang bisa menetapkan kecuali Engkau. Innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mencintai Engkau, wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang menjadi musuhmu. Tabarakta rabbana wa ta'alait,
Engkaulah Rabb yang maha suci, Rabb kami, Rabb yang maha tinggi. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana. Ya Allah, semua pujian untukmu atas semua penciptaan kami. Walakal hamdu bima hadaitana, dan semua pujian untukmu atas semua petunjuk yang kau berikan kepada kami. Walakal hamdu bima 'allamtana, dan semua pujian hanya untukmu atas semua ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Walakal hamdu bima razaqtana, dan hanya pujian untukmu atas semua rizki yang kami terima. Walakal hamdu bil Islam, dan semua pujian untuk engkau karena keislaman kami. Walakal hamdu bil iman, dan semua pujian hanya untuk engkau karena kami menjadi orang yang beriman. Walakal hamdu bil Quran, dan semua pujian hanya untuk engkau karena engkau memberikan kepada kami Al-Quran. Walakal hamdu bi an yablughana Ramadan, dan semua pujian hanya untuk engkau yang mengizinkan kami untuk ketemu lagi dengan Ramadan. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami di dalam Ramadan untuk senantiasa berpuasa, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Rabb semesta alam yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ya farijal ham, ya kasifal gham, wahai Rabb yang melepaskan semua kesusahan, yang membuka semua kedukaan. Ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, Rabb yang maha pengasih di antara dunia dan di akhirat dan di antara keduanya. Nas'aluka rahmatan min indika tughnina an rahmati man siwak. Kami memohon kepadamu rahmat dari sisimu yang mencukupkan kami dan bukan rahmat dari selain engkau. La ilaha illallah adada ma fis samawati wal aradina wa daraj. Tidak ada Tuhan selain engkau. Sebanyak apa yang ada di langit pun mereka bukan Tuhan semuanya. Hanya engkaulah Tuhan kami di bumi dan di langit semuanya. Walhamdulillahilladzi biyadihi mafatihul faraj. Dan semua pujian hanya untuk engkau yang di tangan engkaulah semua kunci-kunci kelapangan dari masalah. Ya roja'ana idang qata'atil asbab, wahai Rabb kami, maka ketika pertolongan sudah terputus, wahala bainana wa bainal ahli was'al asbab, dan tidak ada lagi keluarga dan sahabat yang mau menolong kami. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang mendengar perkataan kami dan melihat kami di sini bersimpuh berdoa kepadamu. Wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana, dan engkaulah yang mengetahui rahasia isi hati kami, dan engkau juga mengetahui kenyataan kehidupan kami. La yakhfa 'alaika syai'un min amrina, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari urusan kami dari engkau Allah Subhanahu wa taala. Ilmuka fina sabik wa qada'uka bina muhit, ilmumu terhadap kami telah mendahului dan ketetapanmu atas kami juga meliputi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, kami semua ini orang-orang yang dolim. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami ini orang-orang yang sangat merugi. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sesungguhnya engkaulah Rabb yang maha pemaaf, menyukai memberikan maaf, dan maafkanlah semua dosa-dosa kami. Allahumma ja'al hadhil ummata fi al-amani minal ghala'i wal waba. Ya Allah, jadikanlah umat ini dalam keadaan aman dan selamat dari kondisi barang-barang harga yang mahal dan wabah. Wa minar riba wa zina, dan dari riba dan zina yang merajalela. Wa zalazila wal mihan, dan dari semua gempa bumi dan bencana. Wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan, dan dari semua keburukan fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan berubahnya keselamatan kesehatan yang kau berikan. Wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung dari semua siksamu yang datang secara tiba-tiba, serta dari semua kemurkaanmu yang juga datang secara tiba-tiba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semua penyakit vertigo, darah tinggi, gila, kusta, dan dari semua penyakit yang jelek. Rabbana wa khaliqona ilaika anabna, ya Rabb kami, ya pencipta kami, kepada engkaulah kami kembali. Wa bi ibadatika fi kulli makanin minad diki wasyiddah la nasku illa ilaik, dan dari semua tempat yang sempit, tempat-tempat yang sulit, kami mengadu hanya kepada engkau. Daqat alainal ardu bima rahubat, bumi terasa sempit ketika engkau berpaling dari hamba. Wala manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat lari kecuali hanya kepada engkau. Ya arifa kulli khafiyah, wahai Rabb yang mengetahui semua yang tersembunyi di dalam hati kami.
wa jannibna wa qina minal bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jauhkanlah kami dan jagalah kami dan negeri kami dari bencana dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Allahumma ja'alna min kulli hammin faraja. Ya Allah, keluarkanlah kami dari semua kesusahan, wa min kulli dzikin makhraja, dan dari semua kesempitan hidup berikanlah jalan keluar, wa min kulli bala'in afiyah, dan dari semua bencana berikanlah keselamatan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Nastau'iduka dinana wasihatana, kami titipkan kepada Engkau agama kami dan kesehatan kami, wa dzurriyyatina wa walidaina wa azwajina wa ahbabina, dan kami titipkan juga keturunan-keturunan kami, orang-orang tua kami, pasangan kami, dan orang-orang yang kami cintai, wa qadatana wa wulata umurina, dan kami titipkan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negeri ini dan keamanan negeri ini, wa biladil mu'minin wa biladil muslimin, dan negeri-negeri kaum beriman, orang-orang yang beriman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Allahumma anzil alaina sakinata wat tuma'ninah war ridha was sabat. Ya Allah, turunkanlah ketenangan dalam hidup kami, kedamaian, keridhaan dan keteguhan atas iman kami. Wa raddana ilaika raddan jamila, dan pulangkanlah kami kepada Engkau dengan kepulangan yang indah. Allahumma wafiq waliya amrina wa imamina bi taufiqika wa ayyid bi ta'yidik. Ya Allah, berilah taufik kepada penguasa negeri ini, pemimpin-pemimpin negeri ini dengan taufik-Mu agar berjalan di jalan yang benar, dan kuatkanlah mereka dengan dukungan-Mu. Wansur bihi dinak, dan menangkanlah agama-Mu di negeri ini melalui mereka. Watsma' bihi kalimatal ummati alal kitabi was sunnah, dan satukanlah kaum muslimin di negeri ini di atas Al-Quran dan sunnah. Wa waliya ahdihi wa a'wanihi lima tuhibbu wa tardo, dan berilah taufik pula kepada penerusnya, kepada para pembantunya, menterinya, dan semua orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Walikulli ma fihi solahul bilad wal ibad, dan jagalah mereka yang menjaga kebaikan negeri ini, baik dari semua orang-orang yang berjuang di negeri ini. Ya Rabbas samawati wal ardi wal khalaik, wahai Rabb langit dan bumi dan seluruh makhluk. Allahumma hfad juhudal qaimina ala su'uni sihatina, jagalah upaya orang-orang yang mengurus kami, mengurus kesehatan kami. Allahumma kun lahum aunan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Ya Allah, jadikanlah mereka penolong, pembela, pendukung dan pendukung. Wa qawwi azaimahum wahfadna wa iyyahum bihifdzik, dan kuatkanlah tekad mereka, jagalah kami dan mereka dengan penjagaan-Mu. Waqlahum bi riayatik wahrusna wa iyyahum bi ainil ladzi la tanam wa bi ruknikal ladzi la yura, dan lindungilah mereka dengan pemeliharaan-Mu, dan jagalah kami dan mereka dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur, dan dalam perlindungan-Mu yang tidak pernah ditembus oleh musuh manapun. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna na'udzu bi ridhika wa min sihatika. Allahumma inna na'udzu bika bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka. Ya Allah, kami berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu, dan kepadamu dari semua siksa-Mu. La nuhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Kami tidak mampu menghitung pujian atas Engkau. Engkaulah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, niku doa kunut Syekh Yasir Ad-Dusari. Jadi mungkin nek enten masjid ngengken kula dadi imam pas Ramadan niku kula waca. Dadi jenengan siap-siap ngadeg. Ngoten, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Al-afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah.